Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara semua yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar Anda sekalian pada malam hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ketemu lagi dengan channel kami Bunda Alin Official. Pada malam hari ini saya bukan untuk mengajak Anda berziarah dan bukan untuk membagikan video saya tentang bagaimana cara saya mengobati pasien saya. Tetapi pada malam hari ini, insya Allah saya akan membagikan tips kepada Anda bagaimana caranya supaya kita terlindungi, membentengi diri kita supaya terhindar dari segala energi negatif atau semacamnya yang akan masuk ke dalam tubuh dan jiwa kita. Tetapi sebelumnya saya ingatkan kepada Anda, bagi yang belum subscribe, like, and share, silahkan saya tunggu like, subscribe, and share-nya untuk mendukung channel saya, supaya saya terus bisa berbagi kepada Anda tentang segala sesuatu yang bisa saya sharing. Dan bagi Anda yang sudah like, subscribe, and share, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan Anda. Selalu Anda diberikan kemudahan dalam segala aktivitas, dimudahkan segala urusannya, dikabulkan segala hajatnya, dan diberikan rezeki yang melimpah. Saudara semua, sebelum saya lanjut membahas mengenai tema tadi, saya terlebih dahulu akan membahas tentang apa energi negatif itu. Mungkin sebagian saudara semua sudah mengetahui apa arti dari energi negatif tersebut. Kalau secara umum, energi negatif itu adalah energi yang kurang baik. Dan begitu juga pemahaman energi negatif dalam istilah supranatural, ialah energi-energi negatif itu adalah energi yang tidak baik yang datang terhadap tubuh kita atau jiwa kita, yang disebabkan oleh makhluk-makhluk yang tidak kasat mata. Pada dasarnya energi negatif itu sangat mengganggu, tapi kadang-kadang ada sebagian orang yang tidak menyadari bahwa dalam dirinya itu penuh dengan energi negatif, karena pada mulanya energi negatif itu kadang-kadang tidak bisa terdeteksi, tetapi kalau sudah mengganggu secara fisik, mendatangkan sebuah penyakit, mengganggu segi-segi kehidupan seperti dalam bidang usaha, jodoh yang susah, kehidupan berumah tangga, dalam pergaulan sehari-hari, itu biasanya mendatangkan kerutan-kerutan, dan biasanya banyak orang yang tidak ngeh terhadap datangnya atau kemunculannya energi negatif yang ada dalam dirinya itu. Pemirsa semua, banyak yang bertanya kepada saya bagaimana energi negatif itu bisa datang, kapan dan dari mana. Jawabannya ialah energi negatif itu bisa datang dari mana aja ketika kita berjalan-jalan ke suatu tempat yang mungkin angker, bisa juga itu menempel ke tubuh kita. Apalagi bagi orang yang sensitivitas batinnya itu tinggi gitu, mereka itu akan dengan mudah ditempeli energi-energi negatif, karena dalam dirinya itu semacam ada magnet yang menarik perhatian energi negatif itu untuk mengikuti dirinya. Dan apabila orang itu tidak bisa mengendalikan, biasanya itu menimbulkan hal-hal yang negatif, misalkan mudah kesurupan, mudah sakit, terus banyak lagi yang menyebabkan dia jadi kehidupannya itu kurang terkontrol gitu. Bukan berarti orang yang sensitivitas batinnya itu tinggi itu jelek, bukan.
Justru sebaliknya, orang seperti itu jarang ditemukan karena itu adalah merupakan sebuah anugerah pemirsa. Karena orang yang sensitivitas batinnya tinggi itu lebih mudah apabila dia ingin mempelajari ilmu tentang kebatinan, itu pemirsa. Cuman bagaimana dirinya menguasai diri, menguasai energi-energi yang datang mengikutinya itu. Pemirsa semua yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 3 perkara yang mudah sekali mendatangkan atau kita dikerubuti oleh energi negatif. Di antaranya itu marah, kemudian was-was, bimbang, dan berlarut-larut dalam kesedihan. 3 hal itu yang sangat rentan sekali mendatangkan sebuah energi negatif dalam tubuh kita. Jadi ada bintik-bintik hitam dalam hati kita itu yang menjadi magnet penarik energi negatif itu datang. Maka apabila Anda sedang bersedih, bersedihlah secukupnya, jangan terlalu larut-larut, jangan cepat marah, kemudian jangan juga was-was, harus punya kestabilan emosi. Dan saudara semua, kalau energi negatif yang datang disengaja atau mungkin dengan istilah lain santet kiriman, itu biasanya menyerang pada orang-orang yang keimanannya itu agak lemah gitu pemirsa. Bukan berarti orang yang imannya kuat itu bisa terhindar, bukan berarti seperti itu. Tetapi memang kita sebagai umat muslim harus lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya terhindar dari energi-energi negatif tersebut gitu. Dan bagaimana caranya kita untuk membentengi diri supaya tidak mudah untuk dihinggapi energi negatif, yaitu salah satunya yaitu dengan sering membacakan ayat kursi. Cobalah saudara semua setiap pagi dan sore istiqomah rajin membaca ayat kursi dengan hitungan ganjil 3, 7, atau 11. Itu rutin setiap pagi setelah sholat subuh atau setelah sholat asar. Karena energi negatif itu datangnya bukan malam saja pemirsa. Itu biasanya yang saya ketahui, pengalaman selama ini yang saya rasakan gitu. Energi negatif itu kadang datangnya itu tidak mesti malam, tetapi masuk waktu asar itu sudah mengintai, udah pada berhamburan gitu. Karena asar itu adalah waktu yang lengah bagi kita. Kita kan habis kerja, habis itu asar itu kita waktunya main-main apa itu, justru di sanalah kelengahan kita yang membuat energi negatif itu mudah. Tapi kalau setelah maghrib justru kan kita kalau datang maghrib itu kita langsung sholat, kadang-kadang kita bertawasul terus membaca Al-Quran kan itu lazim gitu. Tapi kalau asar kan kita mandi udah, sholat paling udah kayak gitu aja. Padahal itu waktu yang rentan energi negatif itu datang pemirsa. Itu saya sering merasakan energi negatif datang ke rumah saya itu datangnya itu waktu asar. Dan oleh karena itu membaca ayat kursinya itu diusahakan itu setelah sholat subuh dan masuk menjelang asar setelah. Jadi kita udah membentengi diri kita dulu sebelum waktu malam itu tiba. Kita udah persiapkan diri mental kita dengan bacaan ayat kursi. Dan alangkah baiknya kalau mau tidur juga kita membacakan
bacakan lagi sebanyak 3 kali, dan itu banyak sekali faedahnya, bukan sekedar untuk menahan energi negatif supaya tidak mempan ya terhadap tubuh kita, tapi itu banyak faedahnya kalau dibacakannya sebelum tidur gitu. Nah, apabila kita mungkin kan ada yang terburu-buru ya pemirsa, 3 kali atau 7 kali atau 11 kali itu mungkin terlalu banyak. Ada cara yang lebih pendek, tetapi itu efektivitasnya itu justru jauh lebih bagus pemirsa, yaitu membaca ayat kursinya 1 kali saja, tetapi pada akhir ayatnya itu 7 kali dengan menahan napas tanpa bernapas dalam bacaan wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyul azim, itu 7 kali tanpa napas dan dibacakannya di dalam hati. Ayat 1 sampai sebelum wala ya'uduhu itu kita baca cuma 1 kali, kemudian dilanjutkan wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyul azim itu 7 kali dalam hati tanpa napas. Insya Allah pemirsa semua, energi negatif atau makhluk-makhluk halus yang tidak baik itu akan terbakar gitu. Kalau kita kadang-kadang kalau kita membaca ayat kursi utuh misalkan 3 kali, itu kadang-kadang masih bisa tembus energi negatif itu. Karena apa? Banyak kan disebutkan gitu Kak, bahwa kalau semacam jin ya, setan ya kayak gitu pemirsa, itu bisa meniru bacaan-bacaan ayat Al-Quran gitu. Jadi mereka itu tidak takut, mereka itu bisa tahu gitu apa yang kita baca, sehingga ya udah biasa-biasa aja, nggak ada efeknya terhadap mereka. Tetapi apabila kita membacanya dengan di akhir ayat itu tahan napas, insya Allah itu tidak ada satupun jin yang bisa meniru. Mereka itu semuanya akan ketakutan, akan terbakar, dan alhamdulillah insya Allah kita akan terselamatkan. Dan ilmu ini saya dapatkan insya Allah dari guru saya. Saya bagikan kembali kepada Anda, semoga bermanfaat bagi Anda. Silakan Anda praktekkan secara istiqomah, konsisten. Insya Allah secara alamiah akan terbentuk dalam diri kita, jiwa kita, pembentengan secara batiniah. Kalau secara fisik kita bisa terserang penyakit fisikal gitu ya, seperti flu, demam gitu kan, cara pencegahannya itu dengan kita banyak minum vitamin, dengan banyak berolahraga, istirahat yang cukup. Begitu juga dengan pembentengan terhadap batin kita. Di antaranya itu kita harus banyak membaca surat ayat kursi. Selain kita setiap hari mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, jangan lupa sholatnya yang 5 waktu, tidak boleh sampai ketinggalan, banyak berzikir. Kalau ada waktu, bukan kalau ada waktu pemirsa, tapi ini harus diusahakan dan harus diistiqomahkan itu membaca ayat suci Al-Quran. Kalau bisa setiap hari, kapan aja sempatnya. Misalnya kalau sehabis sholat maghrib, ya silakan sehabis sholat maghrib 3 ayat aja pemirsa, 3 ayat pendek aja kita membaca ayat suci Al-Quran itu, insya Allah kita tidak termasuk orang-orang yang lalai. Dikategorikan kita itu orang yang taat, insya Allah gitu. Dan apabila kita istiqomah mengerjakan itu, kita insya Allah selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari hal-hal energi negatif yang akan datang menyerang, baik itu dari kiriman-kiriman, baik itu yang menempel secara sendiri-sendiri, baik itu diundang
oleh diri kita sendiri. Ada energi negatif itu pemirsa yang datangnya itu diundang oleh diri kita sendiri. Seperti apa? Seperti misalkan kita pengen mendapatkan sesuatu, misalkan punya hajat tertentu, kemudian kita membacakan wirid, tetapi wirid itu kita dapatkan bukan dari seorang guru yang benar-benar ini ilmunya teruji gitulah. Mungkin kita didapatkan kadang-kadang dari internet, dari apa gitu, terus kita mengamalkannya tanpa bimbingan seorang guru, itu bisa menjadi akibat yang fatal pemirsa. Yang datang itu bukan energi positif, tetapi itu justru energi negatif yang akan mengganggu kita, baik itu kesehatan kita, seni-seni kehidupan dan sebagainya. Oleh karena itu sebagai seorang muslim bersama muslim, saya saling mengingatkan kepada Anda agar kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak membaca ayat kursi. Mungkin itu dulu pemirsa tips, sebagian tips dari saya tentang pembentengan diri terhadap energi-energi negatif. Sebenarnya masih banyak sekali tips yang lain. Insya Allah saya akan membahasnya pada episode-episode selanjutnya. Mudah-mudahan kita dikasih kesempatan untuk bertemu lagi di lain waktu. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa like, subscribe and share-nya. Subscribe, like, and share di channel Bunda Alin Official. Ketemu lagi pada episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.